Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Supriyani, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620500125, kelas NR3, Prodi PG PAUD. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi MK anak berkebutuhan khusus dengan tema ada beberapa teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi ABK seperti teknik observasi, wawancara, dan tes sederhana. Bagi guru ada cara lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ABK asal guru tersebut memiliki kemampuan. Dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Teknik memahami anak dengan tes. Teknik tes atau sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengungkap atau mentes. Sedangkan tes adalah sebagai sesuatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi atau mengamati tingkah laku individu melalui skala angka atau sistem kategori. Selain itu, tes mengandung pengertian alat untuk menentukan atau menguji sesuatu. Penggunaan teknik dari tes bertujuan untuk: pertama, menilai kemampuan belajar anak. Kedua, memberikan bimbingan belajar kepada murid. Ketiga, mengecek kemampuan belajar. Keempat, memahami kesulitan-kesulitan belajar. Keempat, menilai efektivitas atau keberhasilan mengajar. Nah, berdasarkan atas aspek yang diukur tes, dibedakan atas yang pertama, tes intelijensi, yang dimana tes intelijensi itu yaitu suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengungkapkan taraf kemampuan dasar seseorang, yaitu kemampuan dalam berpikir, bertindak, dan menyesuaikan dirinya secara efektif. Selanjutnya, tes bakat. Tes bakat yaitu suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengetahui kecakapan, kemampuan, atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Tes bakat berguna untuk membantu seseorang dalam membuat rencana dan keputusan yang bijaksana berkenan dengan pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya, tes kepribadian. Tes kepribadian yaitu tes untuk mengetahui kepribadian seseorang yang terorganisasi secara dinamis dan sistem-sistem psikologis. Dalam sisi individu yang menentukan penyesuaian-penyesuaian yang unik dengan lingkungan kepribadian dapat diukur dengan jalan melihat bagian A, yaitu apa yang seseorang katakan tentang keadaan dirinya sendiri. B, apa yang orang lain katakan tentang keadaan diri seseorang. C, apa yang seseorang lakukan dalam situasi tertentu. Selanjutnya, bagian keempat adalah tes prestasi belajar, yang dimana tes prestasi belajar itu adalah suatu alat atau tes yang disusun untuk mengukur hasil-hasil pengajaran. Tujuan utama penggunaan prestasi belajar adalah agar guru dapat memberi keputusan-keputusan seleksi dan klasifikasi serta menentukan keefektifan belajar. Selanjutnya, teknik memahami anak dengan non-tes, yaitu adalah teknik non-tes merupakan prosedur mengumpulkan data untuk memahami pribadi siswa pada umumnya bersifat kualitatif. Teknik ini tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, tetapi hanya menggunakan alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Beberapa macam teknik non-tes diantaranya yaitu: yang pertama adalah observasi atau pengamatan, yang dimana observasi ini yaitu teknik atau cara mengamati suatu keadaan atau suatu kegiatan atau tingkah laku. Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan observasi. Pengamatan observasi dapat dilakukan pada berbagai tempat, misalnya kelas pada waktu pelajaran, di halaman sekolah pada waktu bermain, di lapangan pada waktu murid olahraga, upacara, dan lain-lain. Yang paling berperan di sini adalah panca indera atau penginderaan, terutama indera penglihatan, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. 2, direncanakan secara sistematis. Yang ketiga, hasilnya dicatat dan diolah sesuai tujuan. Yang keempat, perlu diperiksa ketelitiannya. Nah, sekarang bagian kedua yaitu teknik wawancara, yang dimana wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden atau orang yang diminta informasi.
Keberhasilan wawancara sebagai alat penilaian sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya, satu, hubungan baik pewawancara dengan anak yang diwawancara. Dalam hal ini, hendaknya pewawancara dapat menyesuaikan diri dengan orang yang diwawancarai. Bagian yang kedua, keterampilan pewawancara. Keterampilan pewawancara sangat besar pengaruhnya terhadap hasil wawancara yang dilakukan, karena guru perlu melatih diri agar memiliki keterampilan dalam melaksanakan wawancara. Bagian poin yang ketiga, pedoman wawancara. Keberhasilan wawancara juga sangat dipengaruhi oleh pedoman yang dibuat oleh guru. Sebelum guru melaksanakan wawancara harus membuat pedoman secara terperinci tentang pertanyaan yang akan diajukan. Identifikasi anak berkebutuhan khusus. Istilah identifikasi ABK dimaksudkan sebagai usaha seseorang, orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan penyimpangan seperti fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensori neurologis. Dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain sesuainya, anak-anak normal, identifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan agar keberadaan mereka dapat diketahui sedini mungkin. Selanjutnya, program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat diberikan pelayanan tersebut. Dapat berupa penanganan medis, terapi, dan pelayanan pendidikan dengan tujuan mengembangkan potensi mereka. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Teknik memahami anak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui teknik tes atau non-tes. Yang termasuk teknik tes diantaranya tes inteligensi, tes bakat, tes kepribadian, dan tes prestasi belajar. Sedangkan yang termasuk teknik non-tes yaitu observasi atau pengamatan dan wawancara. Untuk dapat memberikan penanganan dan pelayanan pembelajaran yang sesuai pada peserta didik, guru harus mampu melakukan identifikasi terhadap anak berkebutuhan khusus atau ABK. Agar guru bisa melakukan identifikasi dengan baik, maka sebelumnya ia harus mengetahui kondisi anak seperti apa yang dikategorikan sebagai ABK. Adapun anak berkebutuhan khusus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kelainan mental, kelainan fisik, dan kelainan emosi. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melakukan identifikasi tersebut antara lain menghimpun data anak, menganalisis data, dan mengklasifikasikan anak, menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi, menyelenggarakan pembahasan khusus, dan menyusun laporan hasil pembahasan khusus. Mungkin sampai di sini pemaparan materi tentang MK anak berkebutuhan khusus yang dapat saya sampaikan. Saya memohon kurang dan lebihnya, saya memohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.